Kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. Saudara-saudara sekalian, saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman di Mahkamah Konstitusi yang sudah menerima pendaftaran yang kami lakukan pada hari ini. Memang masih ada bukti-bukti yang belum kami ajukan, tapi malam ini insya Allah kita akan lengkapi bukti-bukti yang belum sempat kita binding belum sempat kita bundel pada hari ini. Ya, saya udah ditanggapi aja. Nanti permohonan kami itu nanti di MK selaku pihak terkait. Pasti dong. Nggak usah diajarin. Dengar dulu, saya masih bicara. Tinggal sedikit ini. Kenapa? Oke, ditahan Bang Habib, silakan Bang Hendri. Anda bentak-bentak. Emang saya takut kalau Anda bentak-bentak, gitu loh. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan tim kuasa atau tim hukum dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang telah melayangkan surat kepada MK meminta agar paslon 02 Prabowo Gibran didiskualifikasi, dan mereka meminta untuk pemilu dilakukan ulang atau pilpres ulang tanpa adanya paslon 02. Nah, hal ini tentu menuai banyak kontroversi di tengah masyarakat dikarenakan pilpres sudah diputuskan oleh KPU bahwa yang menjadi presiden dan wakil presiden adalah paslon 02, yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Namun di luar dugaan justru tim kuasa hukum dari 03 Ganjar Pranowo meminta untuk KPU mendiskualifikasi paslon 02. Nah, kira-kira apakah memungkinkan diskualifikasi itu bisa terjadi? Sambil di satu sisi KPU sudah memutuskan bahwa paslon 02 adalah sebagai pemenang dari pilpres tersebut. Nah, untuk itu dalam video kali ini kita akan mendengarkan berbagai komentar. Tentu komentar pertama dari tim kuasa hukum dari paslon 03, yaitu Todung Mulya Lubis, dan juga kita akan dengarkan juga beberapa tanggapan dari kubu 02, yaitu ada Bang Hasan Nasbi, ada Bang Kodari, dan juga beberapa tokoh lainnya, dan tidak lupa juga ada komentar-komentar dari para netizen terkait hal ini. Baik sahabat sekalian, sebelum kita masuk ke videonya, terlebih dahulu seperti biasa kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload pada channel ini saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya dan terus mengikutinya dari waktu ke waktu. Baik, langsung saja kita menuju ke video pertama, yaitu pernyataan atau statement dari Ketua Tim Kuasa Hukum tim hukum dari Ganjar Mahfud, yakni Todung Mulya Lubis, terkait dengan keputusan KPU, dan beliau menginginkan agar terjadinya pemilu atau pilpres ulang dengan paslon 02 didiskualifikasi dengan alasan melanggar etika di MK dan lain sebagainya. Mari kita saksikan video selengkapnya. Kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika, dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK dan terakhir oleh DKPP. Tapi saya tidak ingin detail mengenai hal ini. Saya ingin memberikan semacam indikasi. Kemudian juga tentu karena ada diskualifikasi, kita juga memohon pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Seluruh TPS. Jadi bukan di satu tempat atau dua tempat, tapi di seluruh Indonesia. Dan tentu kami juga meminta kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU yang kita sama-sama dengarkan
beberapa hari yang lalu. Lucu, Dan 16% kok KPU mengamuk. untuk mengadminister menyelenggarakan pemilihan pemungutan suara ulang seperti yang kami minta. Saudara-saudara sekalian, saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman di Mahkamah Konstitusi yang sudah menerima pendaftaran yang kami lakukan pada hari ini. Memang masih ada bukti-bukti yang belum kami ajukan, tapi malam ini insya Allah kita banyak, akan melengkapi bukti-bukti yang belum sempat kita binding belum sempat kita bundel pada hari ini. Jadi insya Allah malam ini itu akan dilengkapi dan kita akan siap untuk bersidang pada jadwal yang ditentukan oleh MK. Nah, saudara-saudara, permohonan kami cukup tebal, itu 151 halaman. Wah, banyak sekali itu belum disertai dengan belum termasuk bukti-bukti, dan lampiran yang lain. Tentu ada posita seperti biasa, ada petitum. Nah, saya hanya ingin menjelaskan beberapa hal secara sangat umum, karena secara detail nanti akan kita sampaikan pada persidangan di MK nantinya. Secara umumnya apa? Pada intinya, seperti juga sudah diungkapkan di media, kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang Apa menurut salahnya ini? hemat kami telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK-MK dan terakhir oleh DKPP. Tapi saya tidak ingin detail mengenai hal ini. Saya hanya ingin memberikan semacam indikasi. Kemudian juga tentu karena ada diskualifikasi, kita juga memohon pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Jadi Yang bukan benar saja di satu tempat atau dua tempat, tapi di seluruh Indonesia. Dan tentu kami juga meminta kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU yang kita sama-sama dengarkan beberapa hari yang harus lalu. dibatalkan ini. Dan memerintahkan KPU untuk mengadminister menyelenggarakan pemilihan pemungutan suara ulang seperti yang kami minta. Nah, saudara-saudara, ini intinya yang kami minta. Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat apa sih sebetulnya persoalan yang kita hadapi. Karena menurut saya kita dalam satu momen yang sangat menentukan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini. Kita ini mau membawa bangsa ini kemana? Kita ini mau membawa negara ini kemana? Demokrasi itu penting, supremasi hukum itu penting, konstitusi itu penting, dan kita tidak ingin itu diinjak-injak. Kita tidak ingin itu dilanggar. Nah, kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan, nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Nah, ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi ini. Karena nepotisme itu melahirkan abuse of power yang punya ramifikasi, yang begitu banyak. Nah, ramifikasinya apa? Yaitu putusan MK nomor 90, salah satu. Itu ramifikasinya. Nah, Anda bisa lihat putusan MK-MK, putusan DKPP dan sebagainya. Nah, ramifikasinya yang lain apa? Intervensi kekuasaan. Kemudian politisasi bansos, itu ramifikasinya. Bansos di bawah-bawah ini. Dan kriminalisasi kepala desa yang begitu banyak kita saksikan di banyak tempat. Ada saja. Kami ini ikut kampanye dan ikut berkali-kali ke daerah dan bertemu dengan kepala desa, bertemu dengan lurah, bertemu dengan aktivis-aktivis, dan kita mendengarkan, merasakan begitu banyak kriminalisasi dan intimidasi yang dilakukan. Buktikan Nah, saja. saudara-saudara, ini hanya sebagian dari apa yang kami muat dalam permohonan kami. Masih ada lagi misalnya penyalahgunaan sistem IT KPU yang menurut kami sangat banyak diperbincangkan dan tidak bisa diterima sama sekali. Sirekap adalah salah satu contoh, dan kami sudah bertemu dengan banyak pihak yang mengatakan banyak sekali masalah dengan Sirekap, dan penggelembungan suara itu bisa terjadi di sana. Ada lagi isu masalah DPT bermasalah. Tapi sekali lagi saudara-saudara, saya tidak ingin mengungkapkan itu semua. Yang saya ingin katakan,
bola itu ada di Mahkamah Konstitusi. Bola itu ada di Mahkamah Konstitusi dan MK itu adalah guardian of the Constitution. Sebagai guardian of the Constitution, MK itu mesti melaksanakan konstitusi, MK itu mesti melaksanakan hukum, mesti menegakkan demokrasi. Dan MK diuji apakah dia akan bisa bertahan sebagai Mahkamah Konstitusi atau akan menjadi kepanjangan tangan kekuasaan. Ya. Nah, saya kira sih terpulang kepada MK untuk membuktikan dirinya di panggung sejarah Indonesia. Saudara-saudara, ini beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Ya, tentu kalau saudara bicara mengenai tujuan kami, ya, tentu kami ingin memenangkan, ya, seperti pada Pilpres, ya, karena kami yakin kita punya dukungan pemilih yang cukup banyak. Cukup banyak, kenapa kalah? Saya tidak pernah percaya bahwa dukungan terhadap Ganjar dan Mahfud pada level seperti sekarang ini. Kalau saya mendengar denyut nadi antusiasme dari masyarakat yang kita datangi setiap saat di daerah. Tapi saya tidak ingin, ya, mengungkapkan, ya, banyak hal, karena buat saya, bagi mereka yang datang ikut kampanye, itu obvious mereka akan merasakan denyut nadi itu. Jadi ini yang akan kita bawa ke MK. Tapi sekali lagi persoalannya, saudara-saudara, ini tidak semata-mata soal Ganjar dan Mahfud. This is not a matter of winning or losing. Winning is important, ya. Losing, we are willing to lose kalau itu fair, kalau itu adil. Karena asas pemilihan umum kita itu kan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. We don't want to lose kalau itu tidak adil dan tidak fair. Ya. Jadi saudara-saudara, buat kami pertaruhan yang paling besar dari apa yang kita lakukan di MK ini adalah bagaimana kita menyelamatkan demokrasi, bagaimana kita menyelamatkan masa depan negeri ini, bagaimana kita menyelamatkan Indonesia. Ini yang kita ingin lakukan. Karena semua kalian masih muda-muda, ya, kalian punya masa depan. Dan apakah kalian mau punya masa depan Pasti yang mau. tidak demokratis? Menurut saya enggak. Apakah kalian mau punya masa depan yang tidak, ya, ada supremasi hukum yang juga tidak? Jadi tantangan kita bersama-sama adalah membangun Indonesia yang lebih baik buat anak cucu kita. Mungkin saya berhenti sampai di sini. Kita akan berjumpa di pengadilan. Tapi sebelum saya menerima tanya jawab dari Anda, mungkin ada yang lain yang ingin menyampaikan. Cukup pertama. Cukup. Sudah komplit itu. Oke, kalau gitu kalau ada pertanyaan 1, 2, 3, ya. Setelah itu kita akan buka puasa nih. Tapi nggak apa-apa, 1 atau 2. Silakan. Udah cukup ya? Oke, makasih ya. Makasih. Saya kasih nggak ada masalah. Memang sudah ada jadwalnya pada MK, ya. Saya sudah diberitahu bahwa putusan MK itu akan dibuat pada tanggal 22 April. Pada tanggal 27 itu sidang pertama, 27, 28, 29, 30, ada 31 nggak? Ya? Kemudian tanggal 1, ya. Setelah itu tanggal 16, 17, 18, dan setelah itu tanggal 22. Kalau saya tidak salah. Ya. Oke? Soal saksi, Pak, saksi disiapkan dari mana saja, dan sebelumnya kan di konten juga Bapak sempat menyebutkan kalau ada intimidasi kepada satu saksi. Nah, bagaimana dari tim Bejerong ini mungkin apa ya, menyiapkan perlindungan untuk para saksinya? Saksi itu kita dapat dari banyak daerah, ya, bukan hanya Jakarta. Jumlahnya itu mungkin sekitar 30, ya. Dan ahli kita ada sekitar 10, ya. Jadi ya, kalau Anda tanya bagaimana melindungi saksi-saksi, ya tentu tugas kita semua, terutama aparat keamanan, untuk melindungi saksi-saksi. Karena saksi-saksi tidak boleh diintimidasi, tidak boleh ditekan, ya. Dan saya minta semua pihak untuk bekerjasama melindungi saksi, ya. Kami akan menjaga saksi kami tentunya, tapi siapapun tidak boleh intervensi terhadap saksi-saksi. Terima kasih. Cukup. Nanti.
Ya, saya udah ditanggapi aja. Nanti permohonan kami itu nanti di MK ya, selaku pihak terkait. Kasih dong. Nggak usah diajarin. Dengar dulu, saya masih bicara. Iya. Tinggal sedikit ini. Kenapa? Oke, ditahan Bang Habib, silakan Bang Hendri. Kalian. Anda bentak-bentak. Emang saya takut kalau Anda bentak-bentak, gitu loh. Nggak ada takutnya saya sama Anda. Oke, ditahan dulu kalau gitu antara Bang Habib dan Bang Hendri. Saudara Habibur Rahman, Kenapa? maksud kalimatmu emang saya takut dengan Anda itu apa? Iya. Saya lebih bentak-bentak. Saya takut bentak. kamu jangan cuma berani ngomong di TV. Mohon maaf Bang Jangan Hendri, cuma ini berani kita ngomong. tidak ada terkaitannya Hadapi saya. soal takut atau tidak takut. Yang kita hadapi bahas saya. di sini adalah terkait dengan gugatan yang akan diajukan oleh TPN Ganjar Mahfud terkait dugaan adanya kecurangan pemilu. Kita tetap pada di konteks itu. Kita tidak ada terkaitan soal takut atau tidak takut. Silakan Mas Ferry dilanjutkan. Ya, kalau PMK 4 2023 kan terang benerang ya apa yang harus dilakukan oleh setiap pihak. Nah, contoh misalnya ya, dalam hasil penelitian Litbang Kompas mengatakan telah terjadi perubahan sikap pemilih yang menerima dana bantuan sosial untuk memilih 02 sebesar 51 juta. Nah, itu sudah angka itu. Angka yang menyebabkan orang dipaksa dalam tanda kutip untuk menentukan pilihan karena menggunakan suap dari negara melalui instrumen yang namanya bantuan Bansos. sosial. Jadi Nah, menurut angka Anda ini bisa dijadikan Aduh. sebagai bukti? Iya, nah itu kan angka. Angka kalau mau bicara angka dan itu bisa mengubah nilai angka dari pasangan tertentu yang dinyatakan menang. Jadi ini tinggal membangun dalil dan menjelaskan alat bukti sebaik-baiknya. Tidak perlu juga kita mau menonjolkan siapa yang lebih kuat di luar pengadilan. Tapi saya yakin setiap kejahatan, termasuk kejahatan pemilu, selalu menyisakan alat bukti dan perlu dibuktikan dalam sidang yang terbuka dan dibuka untuk umum untuk memperlihatkan Oke. tidak hanya kepada majelis hakim tetapi juga kepada publik siapa sesungguhnya yang curang. Bang Habib untuk memberikan statement terakhirnya, Bang Henry terlebih dahulu silakan singkat saja. Statement saya pertama mengenai argumentasi yuridis ataupun politisnya sudah saya sampaikan ya. Ya. Cuma saya tadi terpancing karena saudara Habibur Rahman itu ada mengeluarkan kalimat yang nggak ada kaitannya dengan saya tidak takut dengan Anda. Memang saya takut sama kamu? Enggak. Oke, kita tidak akan bahas soal takut atau tidak takut, tapi kita bahas kepada konteks yang kita bahas sore hari ini terkait gugatan dugaan kecurangan pemilu. Silakan Bang Henry. Oke, baik. Bang Henry sudah cukup ya? Silakan Bang Habib selanjutnya. Cukup. Jangan pancing lagi saya. Nanti Sudah cukup. dampaknya fatal. Cukup. Baik, silakan Bang Habib. Singkat saja. Ya, sebagaimana sudah saya sampaikan dalam berbagai forum dengan saudara Ferry tadi ya kan, bahwa memang perdebatan soal kuantitatif, kualitatif, proses atau hasil sebenarnya kan kita tinggal mengacu pada praktek yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, Pak Henry, saya sempat berbincang dengan beberapa tokoh partai dan juga mungkin pengamat politik yang sebetulnya mengatakan ini agak sulit untuk bisa mengajak para saksi ini untuk bisa bersaksi di Mahkamah Konstitusi. Gimana cara dari Cukup sulit. TPN untuk bisa mengajak dan juga merangkul agar saksi ini mau bersaksi nantinya di MK? Kami menyadari bahwa sulit ya, tapi sulit tidak berarti bahwa tidak bisa ya. Nah, dengan segala upaya ya, sampai sekarang pun kami masih melakukan pendekatan untuk tetap konsisten seperti yang sejak awal dinyatakan mereka siap untuk hadir untuk memberikan keterangan, untuk memberikan kesaksiannya gitu. Ya, kita mohon bantu doa deh dari masyarakat yang cinta akan demokrasi ya, yang mempunyai akal sehat, mempunyai nurani untuk supaya mereka ini tetap mau hadir gitu dan tidak mendapat halangan. Kalau dihalang-halangi itu juga sudah pasti ya. Sudah pasti, maksudnya sudah ada upaya penghalangan itu, Pak? Oh iyalah, seperti misalnya yang saya katakan saya akan menghadirkan Kapolda ya. Kemudian langsung direspon oleh Kapolri bahwa katanya tidak akan diberikan izin. Kemudian bagi Kapolda yang akan hadir tetap akan hadir, akan dikenakan sanksi. Otomatis nggak akan punya keberanian.
Jadi kalau Jadi- satu Kapolda nggak berani, Kapolda yang lain juga nggak berani gitu. Padahal banyak Kapolda yang akan kami ajukan itu. Jadi sebetulnya sudah ada rencana pengajuan Kapolda itu betul sudah direncanakan, namun karena respon dari Kapolri tersebut akhirnya mengurungkan niat, Pak. Ya, setelah kami hubungi kembali ya ternyata nggak sanggup lah, nggak mau mengorbankan jabatan dan sebagainya, kena sanksi dan sebagainya. Mumpung ada Pak Henry, sebetulnya publik juga bertanya, Pak, sebetulnya Kapolda siapa sih, Pak? Ya, kasihan dong kalau saya sebutkan. Udah dia nggak bisa hadir, tapi saya sebutkan malah dia kena sanksi. Tapi Meskipun dia nggak hadir, apa dia yang tetap diketahui, kena apa yang sanksi. dialami oleh Kapolda tersebut, Pak Henry? Nggak, saya nggak sampaikan di sini lah ya, kasihan lah ya nanti. Oke, Ujung-ujungnya saya mengorbankan orang lain nanti ya. oke. Setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Kami sudah Konstitusi. menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya. Dan untuk itu tim akan segera mendaftarkan itu dan mudah-mudahan ini akan membuka tabir dan tentu saja harapan kita MK lah nanti yang akan mengadili ini dengan baik. Pasti dari 01 punya catatan sendiri, tapi kami punya catatan sendiri. Apakah nanti dalam persidangan ada kesamaan dan sebagainya? Pasti Kita sama. lihat di persidangan saja. Sehingga ini menjadi fair dan tidak ada agenda-agenda lain, kolaborasi-kolaborasi yang terkait dengan agenda tertentu tidak. Kami hanya ingin mendudukkan saja proses ini dengan baik. Apapun keputusannya, kita akan legowo. Atau cuman mimpi sedang mengaudit. Iya toh? Atau Tantangin Mas Hasto nih, sebut namanya siapa ahli IT itu. Panggil aja ke sini. Tanya Siapa ahli bagaimana. IT-nya? Tanya nih, kalau beliau sebut namanya, ya, minta nomor teleponnya, undang ke sini atau undang ke media massa, ditanya secara mendetail bagaimana dia bisa melakukan audit. Tolong hadirkan juga ahli IT yang lain gitu untuk pembanding. si rekap ya, bukan C1. Bukan. Nah, bahkan lebih jauh kan Mas Si rekap tuh Mas internal KPU berarti. internal ya? KPU. Bahkan lebih Iya, jauh kan iya. Mas Hasto mengatakan bahwa sebetulnya formulir C1 itu bisa ditukangin kan begitu kan. Bisa dimanipulasi gitu. Itu makin jauh lagi beliau ini larinya ke sana. Nah, ini saya lanjutin. Setahu saya yang ini beliau orang yang berpengalaman ya dengan IT pemilu ya. Setahu saya yang punya source code itu hanya KPU sendiri. Jadi kecuali KPU mengizinkan seseorang untuk mengakses source code-nya, tidak mungkin seseorang bisa melakukan audit terhadap source code tersebut. Jadi kita bicara teknisnya saja, rasanya sudah nggak mungkin ada ahli IT, siapapun namanya beliau itu, ya. Jason Nggak, itu Bourne. JSON script itu ininya, Iya. yang di software apa sih? softwarenya itu. Ya, kita sama-sama nggak ngerti Makanya, nomor bertiganya. Orangnya sebut aja Jason dulu. Iya, iya, Sebut iya. saja namanya Jason. Maksudnya Nggak, karena ini Nggak jujur punya akses dia kepada Jason itu. script. gitu Jason loh. ini. Iya, gimana dia mau melakukan audit? Ilustrasi sederhananya tadi adalah seorang auditor keuangan, seorang ahli audit itu baru bisa melakukan audit kalau dia diberikan akses kepada dokumennya, gitu. Kalau dia nggak diberikan akses kepada dokumennya, dia nggak bisa melakukan Jadi audit hacker itu. dia, jadi Iya. hacker. Jadi ini sebetulnya audit beneran atau cuman mimpi sedang mengaudit? Iya toh? Mimpi sedang audit ya. Itu kan kalau hacker kalau kata Ari kan kalau nggak Ya, diberi akses, ya, artinya lu ya. terobos kan. Ya bisa juga. Terobos begitu. itu kan artinya ada aturan yang mungkin di Saya senang terabas. sekali kalau ahli IT itu mengatakan kepada kita bahwa dia melakukan hacking. Iya Pak, memang saya nggak dikasih akses. Saya masuk sendiri ke dalam. Lu kena pelanggaran hukum lu. Siapa? Jason ini, Jason. si Jason ini ibaratnya sebut saja Jangan Jason namanya. lah, nanti si A lah. Si A. Si A ini, si A ahli kan gitu kan. Ya. Dia itu sama dengan masuk ke rumah orang tanpa izin. Kalau Bahaya. ngutak-ngatik data pemilu tanpa izin itu menurut saya
pelanggaran Kalau pidana bisa lah itu. audit berarti bisa ngubah juga kan? Ya, intinya begini, sebetulnya secara logika itu tidak dimungkinkan, dan kalaupun betul-betul dia bisa masuk ke dalam, maka sebetulnya itu adalah pelanggaran hukum kalau menurut saya. Gitu. Ini kalau kita bicara yang disebut oleh Mas Hasto Ini sebagai berarti omongan audit. Poin kedua nih tadi. Ini harus transparan ini karena udah Oh iya, menurut saya harus dikejar kepada Mas Hasto. Siapa nama ahli itu, gitu loh. karena ini Iya, jangan hoax. Karena kalau enggak, jadinya fitnah ini. Benar sekali. Jadinya fitnah ini ini. soal pelanggaran hukum. Iya. Jadi ini bukan data yang bisa diakses publik oleh siapapun. Nggak bisa. Yang tadi Mas Hasto bilang itu. Nggak bisa, source code-nya ada di KPU kok. Bagaimana dia mau mengaudit? Bagaimana dia mau ngutak-atik? Kalau nggak dikasih izinnya. Katakanlah misalnya ada passwordnya kan begitu kan, ada kuncinya kan gitu. Nih. Gini, kalau ini total bukan politik. Sirekap yang kita bisa Ini akses total mana-mana politik ya. ya. Bukan, ini masuk ke dalamnya. Ini total politik nih. Ya, kalau ada orang mau masuk ke dalam sini, mengaudit ini ada perabotnya apa aja dan seterusnya. Itu dia kan kalau nggak dikasih kunci sama Budi sama Ari kan dia nggak bisa masuk. Kalau nggak dikasih dia bisa masuk juga, artinya apa? Terobos. Maling. Ah. Melanggar hukum. Jadi ini bahaya banget loh pernyataan Mas Hasto ini. Bunuh diri. Agak serius ya Rian. Jadi serius nih perkara. Soal saya kan juga bisa jadi serius juga. Loh, saya nggak melakukan apa yang dituduhkan kok. Saya kan nggak tahu hasil pemilu akan seperti apa. Lalu saya dianggap tahu. Mr. Q mau melaporkan ke polisi. Kita diskusi yang lain aja kalau gitu. Kita masuk topik yang lain aja ya. Bagaimana dia bisa mengakses JSON script itu kalau nggak ada izin dari KPU? Audit forensik katanya. Ada dua sih. Melakukan audit forensik. Ada dua sih, mengunci ya, masuk ke JSON script, lalu kemudian melakukan audit. Kayak gini deh, kita nggak usah terlalu panjang di sini. Biarlah ahli IT yang berbicara. Kalau menurut saya panggil aja. Awal menurut saya, ini khusus untuk pihaknya Mas Ganjar. Mohon maaf ini. Mereka itu menganggap kita ini sebagai pelawak. Pelawak ya. Analis-analis politik itu apalagi sudah berbeda posisi sebagai pelawak. Lawakan aja yang kita bikin. Tapi mereka jadikan pelawak sebagai analis politik, Bang. Mohon maaf itu. Lihat aja konten-konten mereka tuh pelawak-pelawak semua jadi analis politik mereka, Bang. Kan lihat aja tuh konten-konten podcast yang isinya itu tuh pelawak-pelawak semua yang jadi analis politik. Udah kebalik-balik dunianya. Hasilnya ini pelawak tanda kutip ya. Iya. Jangan dianggap pelawak yang kita profesional. Bukan pelawak. Ini pelawak-pelawak dijadikan analis politik sama mereka. Nah, bikinlah mereka analisis politik dengan podcast mereka masing-masing. Itu yang mereka percaya. Orang yang punya ilmunya, orang yang punya basis keilmuan, punya teori, tidak dipercaya, punya kemampuan praktis, punya networking, jejaring, dan punya kemampuan analisis, dia nggak pelawak sama mereka. Menurut saya itu aja, inputnya jadi salah gara-gara itu. Mas Gibran mengatakan ada 1-2 parpol dari kubu 01 dan 03 akan bergabung. Apakah salah satunya di dalam kubu 03 ini, Mas, yang akan bergabung dengan Pak Prabowo? Yaitu rangkulan kekuasaan, tapi kan juga ada rangkulan rakyat. Kami memilih rangkulan rakyat. Mesin partai sangat solid sampai diintimidasi. Kalau kita diintimidasi, dan ini kan kita berhadapan dengan abuse of power dari Presiden Jokowi. Pak Hasto. Makin lama, Bapak ini makin nyeleneh. Pak, ingat, eling. Selama 10 tahun yang berkuasa di negeri ini adalah partai Bapak, partai PDI Perjuangan. Jadi itu yang dimaksud rangkulan rakyat apa rangkulan kekuasaan? Pak, kenapa sih Bapak ini selalu playing victim saja? Pak, selama 10 tahun partai Bapak berkuasa, sudah menikmati kenikmatan kekuasaan. Jadi sekarang gantian lah yang lain. Terus gini loh, kenapa Bapak ini menyalahkan Pak Jokowi? Ya, Pak Jokowi memang salah apa? Oh, salahnya Pak Jokowi karena tidak mendukung Pak Ganjar ya. Sehingga membuat partai Bapak kalah ya. Sudahlah Pak, diterima saja. Toh 10 tahun itu berkuasa sudah puas, sudah mendapatkan banyak hal. Sekarang gantian yang lain gitu loh Pak. Memangnya partai Bapak diintimidasi seperti apa?
Mana ada yang berani mengintimidasi partai penguasa? Bapak ini loh, partainya menang di parlemen tahun ini 2024 ini, kok ya sih kurang ae mau menang juga di pilpres. Aduh. Pak, entahlah. Saya ini pusing sama Pak Hasto ini harus menghadapi seperti apa. Tambah lama makin lucu. Kekalahan Ganjar, ya. Ganjar itu belum memiliki pamor yang melampaui PDIP. Ya, seperti misalnya Bung Karno lebih besar dari PNI, Gus Dur lebih besar dari PKB. Nah, sekarang baru juga terbukti bahwa Jokowi lebih besar dari PDIP. Pamornya ya, popularitasnya. Nah, sekarang dikombinasi dengan Prabowo, yang juga Prabowo lebih besar dari Gerindra. Ya, itu jauh lebih besar. Ya, kenyataannya kan calon yang dimajukan oleh PDIP hasilnya di bawah partainya. Ya. Nah, kalau Surya Paloh lebih pintar. Dia merasa, saya juga dibandingkan pamor saya tidak melebihi partai saya, kompan dengan PKS, ya udah cari orang lain aja gitu. Outsourcing. Itu wajar. Dalam sistem kita wajar. Outsourcing itu cari yang lebih hebat kan untuk kepentingan partai juga. Ya, sehingga kalau yang diajukan pamornya popularitas lebih tinggi dari partainya, itu partainya akan mengalami kotel efek. Ya kan? Ke bawah lah. Nah, ini kan PDIP kan nggak ke bawah. Jumlah pengacara itu nggak berpengaruh terhadap hasil putusan ya. Anda pakai pengacara 1 sama pakai pengacara 10, 100 atau 1000 itu ya sama aja ya. Yang terpenting adalah bukti dan saksinya di agenda pembuktiannya ya. Jadi bisa membuktikan dalil-dalilnya atau enggak. Seperti itu. Itu aja sih kuncinya. Ya nggak apa-apa kalau misalnya kubu sebelah itu bilang hasil keputusan KPU adalah suatu bentuk kecurangan yang terstruktur kek, yang tersistematis kek, yang masif kek, terserah lu mau ngomong aja bebas. Ya memang kalau orang kalah itu ada aja cara buat ngibur diri. Ya paling nggak malu-maluin amat 2 provinsi, woi. Yang satu lagi 0 provinsi. Ya jadi gini, kalau misalnya lu nggak percaya sama hasil keputusan KPU, ya lu nggak usah pakai jasa KPU anjir. Lo hitung sono pergi sendiri ke semua provinsi ya. Lo tandain semua orang-orang yang sekiranya milih lo. Lo hitung satu-satu secara manual ya. Biar sampai gila lo ngitung sendiri ya. Lo pikir 96 juta orang lebih yang milih 02 itu curang semua ya gitu loh. Lo mau maksa mereka untuk milih 01 atau 03 tuh nggak mungkin anjir. Geblek. Hadapi sengketa Pilpres di MK, Ganjar Mahfud siapkan 100 pengacara. 100, 200, 300 tidak berpengaruh. Kalau misalkan Bapak tidak siap kalah, karena Bapak gugat di MK juga ada kemungkinan kalahnya Pak. Nanti kalau kalah lagi, apa yang mau disiapin? Pengacara mana lagi yang mau disiapin lagi Pak? Daripada siapin banyak-banyak pengacara, lebih baik siapin hati Bapak untuk menerima kekalahan dan legowo. Karena 5 tahun ke depan Bapak masih berpotensi untuk dilirik partai lain menjadi salah satu capres. Sekarang kalah nggak apa-apa, Pak Prabowo aja kalah 3 kali masih maju, baru kalah sekali aja udah stres. Lagian kalau ke MK Pak, butuh dana Pak, nanti bengkak lagi duitnya dari mana? Udahlah, yang penting sekarang mah mengejar karir politik yang lain dulu. Lupa like, follow, dan share. Asli dong. Masih belum terima kalah. Mas Gibran mengatakan ada 1-2 parpol dari kubu 01 dan 03 akan bergabung. Apakah salah satunya? Pak Hasto, kok tumben gak nangis? Biasanya kan nangis. Memilih rangkulan rakyat. Dari dulu pilihannya rangkulan sama rakyat. Tapi rakyat masih aja sengsara. Jadi bahasa sekjen, ini saya ingatkan nih Pak Hasto nih, kelasnya sekretaris jenderal, bahasanya harus yang berintelektual.
Gini kalau nggak nangis, berangkulan dengan rakyat, abuse of power. Kemarin 10 tahun pas stop swasta, apa memang nggak begitu? Itu loh. Biarlah sudah sekarang pergantian kekuasaan. Kelas sekjen ingat ya. Aku sebagai pendukung 02 untuk saat ini tobat dulu. Nggak mau mengkritik Pak Ganjar lagi. Karena kasihan kalau suara Pak Ganjar di KPU nanti kurang dari 20%. Maka Pak Ganjar ini akan mengembalikan biaya kampanye 50% dari 500M lebih. Makanya itu saya tobat. Kasihan melihat beban yang dibawa Pak Ganjar itu. Ya mudah-mudahan dengan uang yang sebanyak itu Pak Ganjar tidak ada urusan dengan KPK. Dan juga mudah-mudahan habis hitungan pemilu ini Pak Ganjar mendapatkan pekerjaan yang baik, bisa mengatasi masalah ini. Komunikasi dengan Mas Ganjar, saya bilang, Mas, kayaknya sudah harus jahit jas nih. Jahit jas. Jahit jas buat pelantikan. Siap-siap pelantikan aja deh, gitu loh. Ini ada berita lucu dari Adian. Adian bilang ke Ganjar, Mas, saatnya jahit jas. Emangnya jas hujan ya? Adian itu lucu. Ganjar disuruh jahit jas buat apa? Buat pilihan RT. Wong dapat 17% kok mau bikin jas. Buat kondangan mungkin. Adian lucu. Sekarang dia nuduh kalau pemilu curang. Curang yang mana? Mending Ganjar sama kamu bikin jas ya. Bikin jas hujan atau mantel. Ya sudah gitu aja. Lucu. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan kubu 03, yakni Ganjar dan juga Mahfud, di mana tim hukumnya berupaya untuk melaporkan ke MK dan atau menggugat hasil Pilpres, dan justru mereka menginginkan agar pemilu bisa dibuat ulang dan kubu 02 atau paslon 02 tidak ikut dalam kontestasi tersebut atau dalam Pilpres tersebut. Ini memang sangat lucu, tetapi itulah Indonesia dengan kenyataan yang ada saat ini. Publik atau rakyat pun akan menilai. Kadangkala karena politik, orang yang sebenarnya paham menjadi tidak paham karena situasi. Walaupun perbedaan suara cukup jauh, tetapi mereka tetap berjuang untuk meminta keadilan, katanya. Baik, kepada sahabatku sekalian yang mungkin ingin berkomentar terkait video-video tadi, silakan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Dan juga kepada sahabatku sekalian yang mungkin ingin merequest video apa yang nanti kita reaksi pada kesempatan berikutnya, silakan tulis di kolom komentar. Dan terakhir, kepada para sahabatku yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.